Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 20150055 dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tahun 150 sampai 224 Hijriah. A. Riwayat hidup Abu Ubaid. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Bil-Bakhadi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harwah, Khurashan sebelah barat laut Afghanistan. Pemikirannya di bidang fikih dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Pada usia 20 tahun, ia merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Ia menetap di Mekkah pada tahun 219 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 224 Hijriah. B. Latar belakang kehidupan dan corak pemikiran Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan fikih terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat sebagai qadhi di Tarsus, dia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik. Dan juga dia merupakan ahli bahasa. Karenanya ia banyak menerjemahkan karya dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Abu Ubaid juga membahas tentang masalah tarif dasar pajak tanah atau poll tax. Dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim. C. Mengenal Kitab Al-Amwal. Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal yang pembahasannya fokus pada masalah keuangan publik. Meskipun mayoritas membahas permasalahan administrasi pemerintahan, secara umum isi dari Kitab Al-Amwal tersebut didominasi oleh hadis Nabi. Kendati demikian, Kitab Al-Amwal membahas pilar dan fondasi agar suatu pemerintah sukses dalam menerapkan berbagai kebijakannya. 3 bagian dalam Kitab Al-Amwal tersebut meliputi beberapa bab yang membahas masalah penerimaan fai. Menurut Abu Ubaid, harta fai merupakan pendapatan negara yang diambil oleh orang muslim terhadap non-muslim yang diambil dengan jalan damai. Berasal dari jizyah, kharaj, dan ushur. D. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid meliputi 4 hal. Yang pertama, filosofi hukum dari segi ekonomi. Secara filosofis hukum, jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. 2. Sumber penerimaan keuangan publik. Sumber penerimaan keuangan publik meliputi yang pertama yaitu kharaj. Kharaj ialah tanah taklukan milik kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tanah tersebut jatuh kepada umat Islam. Yang kedua yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. 3. Humus. Humus adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang sudah lama dipendam. 4. adalah al-usur. Usur zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan. 3. Hak atas kekayaan publik. Dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak, korban bencana, santunan, dan lainnya. 4. Kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian. Hukum-hukum pertanahan meliputi 1. Ikta, 2. Ihya al-mawat, 3. Hima atau perlindungan. E. Fungsi uang menurut Abu Ubaid. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Dalam memaparkan teori tentang uang, ia memaparkan bahwa emas dan peraklah yang dapat diakui sebagai alat tukar,
karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama, sehingga keduanya sangat layak bila dikonversikan dengan objek yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai makalah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 20150055 dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tahun 150 sampai 224 Hijriah. A. Riwayat hidup Abu Ubaid. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Bil-Bakhadi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harwah, Khurashan sebelah barat laut Afghanistan. Pemikirannya di bidang fikih dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Pada usia 20 tahun, ia merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Ia menetap di Mekkah pada tahun 219 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 224 Hijriah. B. Latar belakang kehidupan dan corak pemikiran Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan fikih terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat sebagai qadhi di Tarsus, dia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik. Dan juga dia merupakan ahli bahasa. Karenanya ia banyak menerjemahkan karya dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Abu Ubaid juga membahas tentang masalah tarif dasar pajak tanah atau poll tax. Dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim. C. Mengenal Kitab Al-Amwal. Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal yang pembahasannya fokus pada masalah keuangan publik. Meskipun mayoritas membahas permasalahan administrasi pemerintahan, secara umum isi dari Kitab Al-Amwal tersebut didominasi oleh hadis Nabi. Kendati demikian, Kitab Al-Amwal membahas pilar dan fondasi agar suatu pemerintah sukses dalam menerapkan berbagai kebijakannya. 3 bagian dalam Kitab Al-Amwal tersebut meliputi beberapa bab yang membahas masalah penerimaan faiz. Menurut Abu Ubaid, harta fai merupakan pendapatan negara yang diambil oleh orang muslim terhadap non-muslim yang diambil dengan jalan damai, berasal dari jizyah, kharaj, dan ushur. D. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid meliputi 4 hal. Yang pertama, filosofi hukum dari segi ekonomi. Secara filosofis hukum, jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. 2. Sumber penerimaan keuangan publik. Sumber penerimaan keuangan publik meliputi yang pertama yaitu kharaj. Kharaj ialah tanah taklukan milik kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tanah tersebut jatuh kepada umat Islam. Yang kedua yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. 3. Humus. Humus adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang sudah lama dipendam. 4. adalah al-usur. Usur zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan. 3. Hak atas kekayaan publik. Dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak, korban bencana, santunan, dan lainnya. 4. Kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian. Hukum-hukum pertanahan meliputi 1. Ikta, 2. Ihya al-mawat, 3. Hima atau perlindungan.
Fungsi uang menurut Abu Ubaid. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Dalam memaparkan teori tentang uang, ia memaparkan bahwa emas dan peraklah yang dapat diakui sebagai alat tukar karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama, sehingga keduanya sangat layak bila dikonversikan dengan objek yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai makalah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.